tahun sebelum Masehi, jadi 5 abad sebelum Masehi. Nah, kalau Hindu lebih muda lagi, sekitar 200 tahun sebelum Masehi. Nah, ini kalau ceritanya Hindu itu nggak ada tokohnya, tapi itu berasal dari kultur budaya Hindustan. Di budaya Hindustan, saya nggak menemukan tokoh Hindu yang populer. Tapi ada yang Mahabharata, coba ada kita Mahabharata, Ramayana itu di India kan sampai Sungai Gangga itu dianggap suci. Ada lagi sapi itu sampai tidak boleh dipotong di Bali itu karena dianggap suci bagi mereka. Sapi itu kan perwujudan Tuhan bagi mereka itu. Nah, ini kalau Hindu katanya itu kalau saya menemukan fakta sejarah itu berasal dari Hindustan. Tidak ada tokoh yang populer. Sementara Buddha itu ada namanya Buddha itu Siddhartha Gautama, penemu awalnya. Siddhartha Gautama itu seperti Nabi Muhammad awal itu. Beliau adalah anak bangsawan. Nabi kan anak bangsawan ya. Beliau itu bangsawan Nabi kita itu, bukan orang biasa-biasa. Anak bangsawan, lihat pada awalnya memang Siddhartha itu orang baik, bukan orang jahat. Lihat banyak kemungkaran di masyarakatnya, akhirnya dia bertapa untuk dapat wangsit. Maka lahirlah dalam otaknya itu ya mungkin berbagai ilham untuk ajaran-ajaran Buddha. Maka lahirlah agama Buddha. Jadi para pencipta Buddha juga awalnya orang baik. Secara karakter baik, ingin ada perubahan di masyarakat baik, akhirnya dia membuat menyusun sebuah tata konun aturan karena dia itu anak bangsawan, ya, anak tokoh yang tokoh besar, maka diakui oleh masyarakatnya. Jadi ketika ajaran itu diajarkan banyak yang ikut, anak tokoh gitu. Kayak misalnya Sultan Jogja itu ya Sultan Hamengkubuwono X ini, Sri Sultan ini buat aturan untuk masyarakat Jogja, semua kan ikut karena sistem kerajaan kan semua ikut. Nah, akhirnya jadilah agama Buddha sampai sekarang. Dan Buddha itu berkembangnya banyaknya di Myanmar. Makanya orang-orang, tapi kalau bertempuran dengan orang-orang Muslim, mereka jahat banget. Teman-teman pernah dengar nggak berita sekarang di Aceh ada 200 sekian orang-orang Rohingya yang pengungsi? Itu karena tertindas di Myanmar. Myanmar itu agama asli, agama negaranya Buddha. Kalau kita kan 5 agama diakui di negeri ini. Islam diakui, Kristen diakui. Kalau di Myanmar Buddha, dan itu sangat menyiksa orang Muslim gitu. Bahkan tidak diakui tanah airnya orang Muslim itu. Hidupnya dikucilkan dan sebagainya. Tetap ternyata dalam perjalanannya ajarannya tidak jauhlah dari kemanusiaan kalau saya lihat itu. Walaupun di negeri kita kan kita tidak boleh menyerang orang Buddha, biarkan mereka ibadah sendiri, kita sendiri. Gitu Mas, ada dewa-dewa di Buddha itu. Mungkin bisa buka kita Tripitaka, tapi saya nggak perlu belajar ya kita bahasnya. Ini ada 423 saying of Buddha. Ada 26 chapter. Ini yang disebut saying of Buddha itu ya perkataan Siddhartha Gautama. Salam. Ya, ternyata sekarang kan nyembahnya itu ya. Di Borobudur coba kalau lihat hari Waisak itu, nyembahnya batu. Di Prambanan itu ada patung Ganesha, ternyata katanya untuk penyembahan. Jadi mereka kalau ya seperti kita beribadah, tapi bentuknya cuma gini doang. Makanya di depan orang-orang Buddha biasanya ada patungnya, itu untuk menyembah, untuk kayak kita sholat. Ya walau alamnya, tapi mungkin tujuannya untuk kebaikan. Tapi setelah Islam datang ke Nusantara, dulu juga Nusantara isinya Hindu Buddha. Jadi Islam semua ya. Nah itu masa masa Utsman bin Affan di Nusantara itu ketika perpecahan antara Ali dengan Muawiyah. Banyak sahabat nggak setuju, hanya berdakwah kemana-mana. Jadilah Nusantara ini tercerahkan Islam gara-gara sahabat. Ini nggak kelihatan ya PowerPoint-nya? Kelihatan Us. Kelihatan. Iya, deh. Kelihatan. Kelihatan. Iya, Ada Ustazah. yang tidak. Kelihatan kan? Kelihatan. Three Beskit toh. Ini bahasa-bahasa ini bahasa-bahasa kitab ini.
Nah ini banyak ini macamnya kitab Buddha itu ada Tripitaka, ada Kemudian, ada Bhagavatam, ada Dhammapada. Ini lebih lucu lagi Tao ini. Tao itu di Cina ini, kitab Tao ini. Tao Te Ching tadi yang satu. Ini 6 abad jadi 600 tahun sebelum Masehi. Itu lebih tua lagi dari agama Hindu. Kitabnya Tao Te Ching. Ada lagi kitab The Saying of Confucius. Ini pengarangnya Confucius. Mungkin dulu penemunya itu adalah Confucius, tokohnya itu. Walau sekarang ada nggak di Cina ya? Karena Cina itu sekarang kan tidak mau beragam. Banyak orang itu komunisnya. Nah, kitabnya Tao Te Ching. Nah, bisa dipahami ya, Mas? Tadi Mas Wahyu ya. Silakan yang lain kalau bertanya. Saya ingin bertanya Ustazah. Saya ingin bertanya Ustazah. Silakan. Di dalam kitab Injil itu ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, Ya. saya ingin tahu sejarah dari perjanjian lama dan perjanjian baru karena secara logika perjanjian lama dan perjanjian baru itu pasti ada perbedaannya Ustazah. Menurut yang saya tahu ya, saya belajar S2. Jadi agamanya Nabi Isa itu adalah penerus dari agamanya Nabi Musa. Nabi Musa itu adalah Taurat, Nabi Isa itu Kristen. Itu ibaratnya saudaraan gitu loh, gimana ya. Kalau sama Islam nggak saudaraan, malah agak jauh banget. Ya kayak kakak adik mungkin ya kalau dibahasakan mudahnya ya. Dibahasakan. Jadi Nabi Musa itu mengajarkan Yahudi dengan kitab-kitabnya, ya Nabi Isa itu meneruskan. Makanya yang dipakai pedoman awal oleh Nabi Isa itu kitab-kitabnya Nabi Musa. Karena yang diseru itu orang-orang Yahudi itu, Bani Israel itu. Jadi yang didakwahi Nabi Musa itu ada Bani Israel. Coba lihat di surat Al-Baqarah. Ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni fadaltukum 'alal 'alamin, itu kata Allah kan. Hai Bani Israil. Ya Bani Israil, ya Bani Israil, bersyukurlah kepada Allah. Wa ini padahal aku telah memilihmu punya keutamaan di alam semesta ini. Selanjutnya ada tentang Bani Israil itu. Nah ini itu Nabi Musa. Nah setelah Nabi Musa wafat, tapi patrohnya lama itu sampai lahirnya Nabi Isa alaihissalam itu. Nabi Isa itu meneruskan. Nah, ajarannya dipakai, kemudian setelah Nabi Isa yang dimuat perjanjian baru itu adalah bukan kata-katanya Nabi Isa. Ada seorang peneliti di Amerika itu, seorang pendeta meneliti kitab aslinya perkataannya Nabi Isa itu loh, di dalam kitab perjanjian, di kitab Injil itu ternyata kalau tidak salah di bawah 100 kata, 100 omongan gitu lah. Kalau kita mah 100 ayat yang akhirnya dia meragukan Kristen itu, meragukan agama Kristen itu. Nah, kitab perjanjian baru itu ditulis oleh murid-muridnya Nabi Isa. Nah, ada namanya di dalam sejarah yang sempat kami pelajari itu, Nabi Musa Isa itu kan muridnya cuma sedikit. Kalau di Al-Quran tuh Hawariyun. Hawariyun itu sekitar nggak nyampe 40 orang. Kalau di Kristen juga sama sedikit. Karena Nabi Isa tuh dimusuhi habis-habisan pemerintah Romawi saat itu. Ada namanya Paulus. Paulus itu awalnya memusuhi banget Nabi Isa. Pokoknya musuhnya luar biasa Paulus itu. Nah, tapi dalam perjalanan ketika Nabi Isa sudah wafat, si Paulus itu dapat wangsit. Katanya sampai pingsan di tengah jalan. Kata dosen saya itu yang cerita. Yang dari Korea itu. Kata dosen saya itu, si Paulus itu pingsan di tengah jalan. Dan dalam pingsannya itu ketemu Nabi Isa. Nabi Isa udah wafat ya. Udah diangkat oleh Allah, bukan wafat. Tidak ada istilah wafat. Nah, ketika pingsan itu ketemu Nabi Isa dan mengajarkan bahwa Isa itu Tuhan, utusan Tuhan, dan harus yakin dengan agama Kristen yang dibawanya.
Yang akhirnya hidayah gitu, hidayah Kristen ya si Paulus itu. Nah, dapat hidayah dia balik ke daerahnya terus nyebarin agama Kristen bisa-bisa. Nah ini awalnya tokohnya makanya ditulis di dalam buku Michaelat itu adalah Paulus, tokoh agama Kristen itu, karena Nabi Isanya tidak sempat menulis buku. Nah, si Paulus inilah sama muridnya yang menulis perjanjian baru itu. Makanya tidak akan yang dia dengar bukan kata, kalau Nabi Muhammad kan ada ya Sami itu, kemudian dari Umar bin Khattab, dari Abu Hurairah misalnya, qala Rasulullah berkata begini. Kalau Nabi Isa enggak, qala Paulus, dari ajarannya Nabi Musa mungkin gitu. Nah, jadi yang asli itu memang kitab perjanjian lamanya itu, sementara kitab perjanjian baru itu adalah perkataan-perkataan murid Nabi Isa setelah Nabi Isa wafat. Dan sampai di bukunya Kristen itu. Coba lihat tahun kapan dibukukannya Kristen. Ini ada di sini. Nah, Bible. Kalau ini Bible, History it Bible. Tradisi oral itu tradisi menyampaikan wahyu tanpa tulisan. Jadi saya ngomong sama teman-teman, ini oral namanya. Ini 13 abad sebelum Masehi. Nah, mungkin ini masa perjanjian baru. Maka disebut Hebrew text. Hebrew text itu ya teks-teks Yahudi, ditulis pada abad 7 sampai 4 sebelum Masehi. Kemudian ditranslate itu diterjemahkan ke dalam bahasa Greek 1 abad sebelum Masehi. Sebelum Masehi itu berarti 100 tahun sebelum Nabi Isa, sebelum ada tahun Masehi. Kemudian New Testament New Testament itu di perjanjian baru nih. New Testament itu kitab perjanjian baru ditulis dalam bahasa Greek. Dan ditulis sekitar 70 sampai 95 tahun Masehi. Nah, Masehi itu kita harus tahu Masehi itu wafatnya Nabi Isa, apa lahirnya Nabi Isa. Karena Nabi Isa wafat sekitar 33 tahun. Jadi kitab ini ditulis setelah Nabi Isa wafat, sekitar 95 tahun setelah Nabi Isa wafat. Sampai abad keempat, kitab ini tidak dikanonisasi. Tidak dikanonisasi itu tidak dikumpulkan gitu ya. Tidak dikumpulkan dalam satu buku. Kemudian ditransit ke dalam bahasa Latin pada abad-abad awal. Kemudian ditulis dalam bahasa Inggris pada abad 14 abad tahun yang lalu. 14 abad tahun yang lalu berarti tahun berapa ini? Ditransit ke dalam bahasa Inggris. Abad ke-14. Abad ke-14 diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Berarti belum lama ini, sekitar 6.600 tahun yang lalu ya. Diterjemahkannya ke dalam bahasa Inggris. Dan ditulis ke dalam 2.000 bahasa. Kan makanya Bible itu susah dihafal karena bahasanya lain-lain, enggak standar itu. Tergantung orang menerjemahkan di wilayah itu. Karena ditulis dalam 2.000 bahasa dan itu kitab aslinya tidak diketemukan lagi. Ini tentang Bible. Ya, bisa dipahami ya Mas ya. Nah ini sejarahnya aja ada kitab Hebrew-nya. Maka ditulis di The Bible History, sejarah Bible. Bible itu agak sejarah Injil. Karena dimasukin ini ajaran-ajaran Taurat. Bisa dipahami ya Mas Rizal? Iya, Ustazah. Kita akan lanjut ke Al-Quran. Sudah. Ya, Mas Rehan. Silakan, mau bertanya. Saya mau tanya tentang kiblat. Kiblat sama Nasrani. Kiblat. Tentang Kiblat arah sholat. kiblat agama Nasrani. Oh ya. Ya, tapi yang non Islam juga. Arah kiblatnya. Kalau
agama Nasrani kan nggak punya kiblat sholat, betul nggak? Kita itu ada kiblat karena ada sholat, ngadep kemana kita sholat ya ke arah Ka'bah. Kalau agama Nasrani itu, kalau agama Katolik pedomannya ke Paus di Roma. Paus di Roma. Kalau agama Katolik. Kalau agama Kristen, Protestan saya belum tahu ya. Ini kalau Katolik kan ada kerajaannya di Roma, maka ada Paus, kepausan berapa ini sudah ketahuan. Tapi sempat ada Paus yang nomor sebelum ini apa ya? Paus itu akan diganti, Paus ya. Paus itu kerajanya Kristen dan pusatnya di Roma, Italia. Dia akan diganti kalau sudah wafat. Ya, baru kalau sudah wafat diangkat. Pengangkatan seluruh dunia harus ada kesepakatan umat Katolik seluruh dunia. Nah ternyata Paus yang sebelum ini, tahun yang lalu itu mengundurkan diri. Nah ternyata saya pernah melihat pidato dari Paus itu. Ternyata Paus itu katanya masuk Islam. Karena di Roma itu ada kitab Al-Quran asli yang ditulis di situ. Di perpustakaannya dia menemukan dan membaca kitab-kitab itu dan akhirnya masuk Islam. Sempat ada ceritanya sampai menangis itu. Ada bahasa teksnya. Di mana ya saya videonya itu. Nangis dia di depan jamaahnya. Dan kata dia kalau tahu jadi keputusan dia masuk Islam itu mungkin barangkali akan dibunuh. Karena memang keputusan besar untuk mencoreng umat Katolik gitu ya. Ada itu. Tapi saya udah kemana itu videonya? Sempat ada videonya. Ditulis itu ada videonya asli itu. Saya dapatkan. Nah jadi kiblatnya orang Kristen itu kalau Katolik di Roma, kepemimpinan tertinggi. Kalau Protestan saya kurang tahu. Tapi di Amerika banyak sekali Protestan. Kristen Protestannya banyak banget. Apakah di Amerika? Walau alam. Tapi kepemimpinan Raja Protestannya adalah Roma. Mereka tidak punya kiblat karena tidak sholat. Mereka hanya doa-doa. Ibadahnya doa-doa ke gereja. Dan gereja pun tidak seperti masjid dan menghadap kemana, nggak jelas itu gereja. Begitu ya Mas ya? Ya sudah, syukron sudah. Ya. Ada lagi yang bertanya sebelum saya sampaikan Quran nih tentang Quran. Saya saja. Monggo. Saja. Saya ingin bertanya sudah. Ya. Mas Dani. Gini saja. Jika ada nih orang Nasrani atau orang Yahudi yang bertauhid pada Allah tapi tidak beriman pada Al-Quran, gimana itu saja? Apa ibadahnya itu diterima atau enggak? Gimana Mas? Orang Yahudi gimana? Ya, orang Yahudi dan orang Nasrani itu bertauhid pada Allah Subhanahu wa taala tapi dia itu enggak beriman kepada Al-Quran. Oh. Apa Ya ibadahnya? memang mereka tidak akan mengimani. Betul. Nah ini ada kisah zaman Nabi itu, zaman Nabi Muhammad SAW, ketika beliau di Madinah ya, saya lihat sejarah Madinah. Ketika Nabi hijrah ke Madinah kan sudah ada Yahudi, Kristen, terus suku-suku di Madinah, kemudian Islam dengan Ansornya ya, kaum Muhajirinnya. Kemudian ada umat Muslim yang sudah jadi Muslim sebelum Nabi datang namanya kaum Ansor. Nah Yahudi dengan Kristen itu sudah ada, tapi dalam sejarah Yahudi itu banyak, bahkan ada beberapa suku Aus, suku Khazraj, suku Bani Mustalik, ada berapa suku ya di Makkah, di Madinah itu yang itu sukunya orang Yahudi. Dilihat di sejarah ya kalau saya kurang tepat mengatakannya. Ternyata yang hanya masuk Islam cuma satu. Jadi Yahudi itu kokoh pada agamanya. Mereka tidak akan meyakini Islam. Ya mereka
bagi mereka agama yang paling benar itu adalah agama mereka, bukan agama Muslim. Kalau makanya di dalam sejarah itu, di dalam sejarah modern ini ada dua orang Yahudi masuk Islam. Pertama Maure Bucaille, yang kedua Putri. Siapa namanya hijrahnya itu? Dia tinggal di Pakistan akhirnya. Maryam Jamailah. Maryam Jamailah itu orang Yahudi yang masuk Islam. Jadi Maryam ini kutu buku. Nah, kutu buku dia sering baca baik Muslim, semua dibaca. Dan ternyata menemukan cahaya dalam buku-buku Islam dan hanya hijrah masuk Islam, akhirnya tinggal di Pakistan pada masa itu bersama Abdul Ala Maududi yang tokoh Pakistan, pergerakan Pakistan pada masa itu. Sekarang udah wafat. Ada lagi Maure Bucaille, itu setahu saya beliau juga adalah orang Yahudi masuk Islam. Beliau adalah seorang dokter forensik ya. Dokter forensik itu dokter yang meneliti apa namanya itu, situs-situs, bukan ya dia juga dokter tapi juga meneliti, kalau tidak salah karena menemukan patungnya Fir'aun itu yang ditemukan di laut. Kalau tidak salahnya dia masuk Islam karena kajian-kajian sainsnya, dan bukunya sudah banyak, seperti ada bukunya itu Al-Quran dan Bible, bisa dicari sendiri, itu tulisannya dia. Al-Quran dan Bible karangan dari Matur Bisul. Jadi umat Yahudi itu nggak mudah untuk masuk agama lain. Kalau umat Islam mungkin mudah masuk agama Kristen karena kemiskinan. Kalau umat Yahudi tidak bisa seperti itu. Umat Islam itu rata-rata miskin. Kayak di Yogyakarta itu kalau teman-teman tahu, dulu ada teman kita yang jadi perawat di daerah Kulon Progo di Kalibawang. Kata dia, rata-rata pasien itu ada nama baptisnya. Misalnya Elizabeth Suminah. Terus apa ya? Saya nggak tahu yang nama-nama baptis itu apa aja. Terus apalagi nama orang Jawa. Nah, setelah diteliti ternyata banyak pastor yang berdakwah di daerah Kalibawang dan banyak orang diajak masuk Kristen. Itu ya Mas. Jadi ya bagi kita agamanya udah batil karena banyak penyimpangan. Bagi Islam ya batil. Bagi mereka nggak akan percaya sama kita. Tidak mudah itu. Ya Ustazah, makasih Ustazah. Ya. Baik ya, ini ada pertanyaan, apa Ustaz saya Kristen Protestan tidak memiliki kiblat karena Kristen Protestan dianggap melawan Katolik? Mungkin iya, betul. Mungkin nggak memiliki kiblat, nggak memiliki kepemimpinan yang resmi. Kalau Katolik memiliki kepemimpinan resmi. Tapi setahu saya sih di Amerika itu agama resminya Katolik, Protestan. Kayak Obama itu agamanya Protestan. Nah, kita kembali ke Al-Quran. Ini Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim. Kitab kita pelajari dulu. Ta'riful Quran. Silakan, ada yang mau baca? Yang Ahwat, tadi Ikhwan baca, banyak yang tanya Ahwat. Coba Mbak Iza dibaca. Saya sudah. Ya, dibaca itu bahasa Arabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'riful Quran. Kalamullah al-mu'jizu al-munzilu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mangkulu bitawatir al-muta'abbad bitilawatihi. Ya, terima kasih Mbak Iza. Diartikan bisa nggak? Bisa. Mengetahui Al-Quran. Al-Quran itu kalamnya Allah. Ya. Al-mu'jizu. Apa dah? Mujizat. Mukjizat. Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Al-manqul bitawatir. Dinukilkan dengan
tawatir. Iya kata Ya, dinukil. Terus al-muta'abbad bitilawatihi itu eh apa ya dah? bacanya adalah ibadah. Beribadah dengan membacanya. Iya, betul. Terima kasih. Terima kasih Mbak Iza. Ya Ustazah. Ta'riful Ya Ustazah, sama-sama. Ta'riful Quran itu adalah artinya Quran. Pengertian Quran. Dari kata arafa ya'rifu. Mengetahui Quran juga bisa ya. Silahkan. Kalau bahasa Indonesia kan lebih luas daripada mungkin bahasa Arabnya. Kalamullahi. Kalamullah adalah Al-Quran itu adalah perkataan Allah. Ini kesepakatan ulama ahlu sunnah wal jamaah baik dulu sampai sekarang. Baik zaman salaf maupun zaman khalaf. Para ilmuwannya sepakat. Ini juga bisa dilihat di buku Manakoton. Bisa dilihat juga di buku-buku tafsir-tafsir Quran. Bisa dilihat. Kenapa dikatakan kalamullah? Karena pada masa berkembangnya mazhabut takjilah itu kira-kira masa tabi'in. Itu berkembang bahwa Quran itu adalah makhluk Allah. Beda ya kalamullah dengan makhluk Allah. Kalau kalamullah adalah perkataan Allah, firman Allah, kata-kata Allah yang dituangkan dalam sebuah buku. Kalau makhluk berarti kedudukannya sama dengan kita. Antara Bu Suni dengan Quran itu sama karena sama-sama makhluk Allah. Nah, kalau sudah jadi makhluk Allah, dia tidak bisa diambil ajarannya karena sama. Misalnya saya dengan teman-teman, dengan Ikhwan Akhwat di sini, karena kedudukannya sama, loh, bisa ngambil gitu lah. Ngambil hukum ya. Kenapa bukan Bu Suni juga walaupun ngajar di sini lewat Al-Quran dan Hadis. Akhirnya pada saat itu ada seorang ulama Ahmad bin Hambal menentang paham itu sampai belum dipenjara. Dan akhirnya mazhab itu punah, ya maksudnya itu hancur karena tidak sesuai dengan kemanusiaan umat Islam berkembang pada masa itu. Maka disepakatilah oleh kita tetap adalah kalamullah, perkataan Allah, bukan makhluk. Al-mu'jizu, kalamullah ini adalah mukjizat. Al-Quran ini adalah mukjizat Allah. Jadi mukjizat terbesar dalam agama ini itu bukan bulan dibelah oleh Nabi, seperti dalam Quran tawang syaqal qamar, bulan pernah terbelah. Ternyata memang pernah terbelah dalam ilmu sains. Bukan Nabi mengeluarkan air dari jari-jarinya, kemudian Nabi bisa menghidup bisa memberi makan ribuan orang lewat makanan sendiri, bukan itu. Tapi mukjizat terbesar ini adalah perkataan Allah ini, Al-Quran ini. Siapapun ahli bahasa tidak akan bisa menandinginya. Termasuk pada zaman Nabi ada namanya Walid al-Mughirah, itu ahli sastra pada masa itu, dia tidak bisa menandingi Al-Quran. Pada ahli sastranya, kalau kita mah pujangga terbesarnya pada masa itu. Yang akhirnya Walid al-Mughirah pun masuk Islam. Mukjizat. Munazzalu itu diturunkan ala Muhammadin kepada Nabi Muhammad sallallahu, Allah bersalawat alaihi, Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beri keselamatan selamat. Alman kulu dinukil, diriwayatkan, ditawaturi secara mutawatir. Contoh mutawatir seperti apa, Bu? Seperti surat Al-Ikhlas ya. Jadi ada 4 ayat ya. Ini semua sahabat sepakat. Jadi surat Al-Ikhlas itu isinya kayak ngono gitu. Ada lagi surat Al-Baqarah dari ayat 1 sampai terakhir kan hampir 3 juz tuh. Semua sahabat sepakat, nggak ada yang berbeda lagi. Jadi ini meriwayatkan sama. Jadi ribuan orang meriwayatkan sama, yang namanya mutawatir. Diriwayatkan banyak orang. Jadi nggak mungkin berbohong, bahwa Quran itu betul. Makanya ada penemuan di manuskrip San'a, nanti bisa diklik di itu manuskrip San'a. Itu penemuan manuskrip terbesar di Yaman.
Di Yaman itu terjadi banjir bandang pada masa itu. Kemudian masjid situs ya, ada masjid di situ roboh. Ketika digali ditemukanlah Quran ditemukanlah kertas-kertas berisi ayat-ayat suci Al-Quran dan disinyalir itu usianya kira-kira masa sahabat. Jadi Nabi sudah wafat dan ditulis oleh sahabat. Kira-kira masa Utsman bin Affan ya itu. Nah ini untuk membuktikan Quran itu benar dari Allah disampaikan kepada Nabi. Kemudian mutabadu bitilatihi, membacanya adalah ibadah. Jadi kalau di sini tuh ada mutabadu bitilatihi adalah man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun. Barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah, falahu bihi hasanatun, baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan kebaikannya itu bisa berlipat sampai 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harfun, bukanlah alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi alif lam mim itu kalau dikalikan jadi 30. Ya, kita baca alif lam mim dalikal kitab. Dalikalnya udah berapa huruf lagi? Ini saking banyaknya pahala membaca Quran. Diriwayatkan oleh itu tentang Quran. Ini banyak sekali nih, ada asma Quran dan sebagainya nih. Nah, fungsi Quran itu apa? Sebagai kitab berita dan kabar. Jadi Quran itu berita-berita yang akan datang, seperti berita hari kiamat dan yang telah lalu. Kemudian juga kitab hukum syariah. Jadi hukum tertinggi daripada hukum manusia itu sebenarnya hukum Al-Quran bagi umat muslim ini. Bagaimana dengan hukum negara? Ya, hukum negara kan tidak bertentangan dengan hukum Quran. Kemudian ada kitab jihad, ada kitab tarbiyah. Tarbiyah itu sebagai pendidik. Quran ini banyak pendidikannya kalau kita ambil. Banyak pendidikan akhlaknya. Juga ada pedoman hidup. Quran itu jadikan pedoman hidup bagi kita. Nah gitu dari Quran. Ada pertanyaan tentang Quran? Ada nama-nama Al-Quran seperti Alkitab, ada juga Al-Huda, nama lain dari Al-Quran itu, ada juga Ar-Rahmah, ada juga An-Nur, ada juga Ar-Ruh, ada juga Syifa, ada juga Hak, ada juga Bayan, Maizoh, Bushro. Nah itu ya nama-nama Al-Quran. Demikian, kalau ada pertanyaan sebelum kita tutup. Ustazah mau izin bertanya, Ustazah. Boleh Mbak Isti. Tapi agak melenceng dari materi, Ustazah. Boleh. Ada orang yang percaya Tuhan ya, Ustazah. Tapi nggak percaya agama, Ustazah. Gimana tuh, Ustazah? Agnostik, Ustazah. Percaya sama Tuhan tapi tidak percaya sama agama. Nah, iya, Ustazah. Susah Mbak, dia mau ngambil pedoman hidup yang mana? Kan agama itu ada aturannya. Ya, misalnya di Islam, ya, percaya sama Allah betul, tapi penamaan Tuhannya apa? Kalau di Al-Quran kan Allah, kalau di Kristen Allah, kalau di Yahudi Yahweh, di Zabur juga mungkin Yahweh, kan sama-sama kitab itu. Ini penamaan Tuhannya beda-beda. Kalau kita mah ya Allah, kalau Yahudi mah ya Yahweh, kemudian di Kristen ya Allah. Penamaan nama Tuhannya udah beda-beda. Jadi kalau dia tidak mengambil pedoman satu agama, nama Tuhannya apa? Mungkin Tuhan doang ya. Padahal Tuhan itu ada
ada rincian-rinciannya, ada aturan-aturan hidup kan. Maka kenapa agama itu hadir? Ya, saya jelasin kenapa Islam hadir. Mungkin agama biar terjadi keteraturan hidup manusia. Karena di dalam agama itu ajarnya kebaikan semua. Nggak ada yang bertentangan dengan hukum alam, nggak ada itu. Kebaikan semua. Maka kalau tidak beragama, dia ngambil kebaikannya dari mana? Ngambil kebaikannya ke mana? Kalau kita bersyahadat aja kan asyhadu alla ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kan harus 2 rangkaian. Asyhadu. Orang masuk Islam kan gitu ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad itu utusan Allah. Nggak ada syahadat cuma asyhadu alla ilah aja, nggak ada. Mungkin di Kristen juga sama, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu Isa bin Maryam utusan Allah. Mungkin gitu juga. Jadi kita tidak bisa memakai tanpa pedoman agama. Iya Ustazah, makasih Ustazah. Ya, begitu ya Mbak Isti. Ustazah, saya mau tanya, Ya, Al-Quran itu kan penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. ya. Apakah di kitab-kitab sebelumnya tuh ada surat-surat kayak seperti Al-Baqarah atau yang lainnya? Oh ya. Penyempurna itu kan berarti Al-Quran itu lebih lengkap. Kalau kitab sebelumnya ya nggak lengkap. Tadi kan sudah saya katakan, di agama Taurat itu ada ajaran Ten Commandment. Ya isinya cuma itu doang. Nah bentuk redaksinya kita tidak tahu. Redaksi suratnya ya, karena harus buka perjanjian lama. Saya punya kitabnya, tapi kelamaan kalau saya buka. Tadi harusnya disiapkan di sini. Ada kitab kejadian, di mereka tuh ada kitab ulangan, ada kata Matias, kata itu disebutin. Nggak sama. Nggak ada. Makanya sebenarnya di kitab-kitab sebelumnya itu dicantumkan Nabi Muhammad itu akan hadir. Tapi mereka nggak mencantumkan ketika udah berubah itu, dihilangin. Karena mereka khawatir mereka masuk Islam. Maka di Al-Quran itu kan dikatakan kan, walan tardo angkal Yahuda wala Nasara hatta tatabi'a millatahum. Yahudi dan Nasara itu tidak akan ridho kepada kalian, kepada kita umat Nabi Muhammad, sampai mereka mengikuti agamanya mereka. Nah, kita lihat katalan menurut para ulama itu kalau walantardo itu berarti Yahudi itu sama sekali tidak akan mengikuti Islam. Tapi Nasara itu la, wala Nasara kan. Kalau kata la di dalam kaidah bahasa Arab itu bisa masuk Islam, bisa masuk ke wilayah yang tidaknya. Jadi disinyalir ya, diprediksi dalam hadis itu ya, menurut hadis bahwa besok kan Nabi Isa akan turun, karena Nabi Isa kan menurut agama kita kan diangkat oleh Allah, tidak wafat. Nabi Isa akan turun ke muka bumi sebelum kiamat dan akan mengajarkan Islam kepada umat Kristen. Nah, Kristen pada masa itu pada masuk Islam. Nah, itu katalah itu menurut tafsiran para ulama. Jadi mereka akan masuk Islam karena akan Nabi Isa turun. Kalau Yahudi tidak akan masuk sama sekali. Begitu ya Mbak ya? Iya, itu Ustazah. Saya izin bertanya Ustazah. Boleh, emang nggak Mas Yasin? Kalau misalkan pengikut Nabi Daud, Nabi Musa sama Nabi Isa itu bisa masuk surga gak sih Ustazah? Bisa pada masanya. Ya, ketika Nabi Daud ada yang benar ya masuk. Kalau mereka taat pada agama mereka masuk Islam. Tapi kalau sekarang karena banyak perubahan saya tidak tahu jawabannya nih. Misalnya Yahudi sekarang ya, karena kitabnya udah berubah. Harusnya mereka tahu ya. Kalau misalnya begini ya, umat Kristen percaya bahwa Nabi Isa itu anak Tuhan, kan ajarannya udah menyimpang. Bagi kita itu batil, bagi kita itu enggak sesuai ajarannya Islam gitu. Kalau pada masanya, misalnya pada masa Nabi Daud hidup, Nabi Musa hidup, Nabi Isa hidup, ada pengikut-pengikutnya yang taat tunduk pada ajaran Allah dan nabi-nabi mereka, insya Allah masuk Islam, masuk surga. Kalau sekarang nggak tahu karena perubahannya udah banyak. Itu ya Mas Yasin. Ya Ustazah. Makasih Ustazah. Ya. Saya ingin bertanya Ustazah. Ya, monggo.
lebih baik menghatam Al-Quran tanpa tahu maknanya atau membaca dengan tahu maknanya tapi tidak hatam selama 1 bulan Ramadan? Bagaimana Ustazah? Kalau makanya Mbak Levi, baca Quran itu harus dibiasakan dari sekarang. Kita harus punya azam yang kuat. Setiap hari bisa membaca 1 juz. Nah, saya sendiri sudah berazam. Minimal 1 juz, bahkan lebih gitu ya. Bahkan bisa menghafal minimal misalnya separuh lembar, 1 lembar itu sudah punya azam. Sehingga pada bulan Ramadan, kita itu bisa cepat baca Qurannya karena kebiasaannya udah terbiasa 1 juz. Bisa tamat 1 kali hatam gitu ya. Nah, kalau saya sendiri nih, karena Bu Suni itu dari S1-nya ya dari pondok belajar Quran, S1 bahasa Arab, S2 juga tatbiknya ke kata-kata Quran. Nggak bisa Bu Suni itu kalau cuma baca doang tanpa harus memahami artinya. Jadi saya sendiri mewajibkan pada anak-anak saya, kamu boleh hafal tapi harus sudah paham dulu. Al-Quran itu kan yang penting itu sebenarnya pemahaman, dipahami dulu, baru hafal sebenarnya idealnya. Tapi kalau sudah terlanjur hafal, silakanlah hafal, tapi nanti dipahami, tetap hafal, paham, apa paham, hafal. Begitu juga kalau baca paham, atau paham baca. Setelah baca, 1 lembar lewat, kita teliti artinya, gitu kan, itu berarti baca paham. Kalau paham baca, dipahami dulu, baru kita baca. Nah, sebenarnya kalau kita mau membiasakan sehari 1 lembar aja, hanya melihat artinya kan enggak lama itu. Membaca Quran itu 1 juz paling setengah juz ya, 1 juz itu kira-kira setengah jam. Kalau dengan memahami artinya bisa mungkin cuma 1 jam. Jadi afdolnya kalau menurut saya paham dulu baru membaca. Atau memang dibaca terus dipahami gitu. Ada 2 memang. Ya jangan mencapai target itu. Kalau Mbak Levina nggak tahu artinya kan juga nggak ada maknanya dalam hati. Kalau saya tahu artinya, Quran itu bagaikan rembesan air yang mengalir dalam kolbu sampai tidak kuat mata ini untuk menangis gitu karena ya takjub, ya ngeri kalau udah baca-baca ayat neraka. Ya gimana rasanya campur aduk kalau paham. Ya kapan-kapan belajar sama Bu Suni tentang kata-kata Quran. Suatu ketika ya. Kalau sudah enggak corona gitu. Baik Mbak Levi, ini udah jam Iya, terima kasih Ustazah. 14.23. Saya juga harus masuk ke kelas selanjutnya. Ini masih ada kelas AB yang Geus. ya, kita duduk baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Mohon maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi